Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yuni Intriani SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran terpadu dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini walaupun melalui tatap maya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Namun sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Eva Octavia dengan NPM 205060006. Yang kedua ada Andrisa Yulianti dengan NPM 205060016. Yang ketiga ada Risa Novitasari dengan NPM 205060039. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sani Agnia dengan NPM 205060033 sebagai moderator. Baik, untuk itu marilah kita mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari Anissa Yulianti sebagai pemateri pertama. Kepada Anissa Yulianti saya persilahkan. Baik, saya Anissa Yulianti sebagai pemateri yang pertama yaitu pengertian PJBL. Pengertian PJBL itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dalam modul implementasi kurikulum 2013 dijelaskan bahwa Project Basic Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Baik, yang kedua, menurut Daryanto dan Raharjo 2012 halaman 162, Project Basic Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitaskan secara nyata. Yang ketiga, menurut Grant 2002 mendefinisikan Project Basic Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Yang terakhir, model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi supaya si peserta didik memperoleh pengalaman baru dari beraktivitas secara nyata dalam proses pembelajaran dan dapat menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi aspektif, kognitif, dan psikomotorik. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik PJBL. Menurut Daryanto dan Raharjo 2012 halaman 162, model PJBL memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, ada permasalahannya atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang terakhir, yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa Yulianti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risa Novitasari sebagai pemateri kedua. Kepada Risa Novitasari saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novitasari dengan NPM 205060039. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu prinsip PJBL. Menurut Fatur Rahman tahun 2016 halaman 121 sampai 122, prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pelajaran. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik dengan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk atau laporan tata hasil karya. Yang keempat, kurikulum. PJBL tidak seperti pada kurikulum tradisional karena memerlukan strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. Yang kelima, responsibility. PJBL menekankan responsibility dan answerability para peserta didik ke diri penutannya. Yang keenam, realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional. Yang ketujuh, active learning. Menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri. Yang kedelapan, umpan balik. Diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Hal ini mendorong ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang sembilan, keterampilan umum. PJBL dikembangkan tidak hanya pada keterampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar terhadap keterampilan mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self-management. Yang ke-10, driving question. PJBL difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ke-11, constructive investigation. PJBL sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan peserta didik. Yang ke-12, autonomi. Proyek menjadikan aktivitas peserta didik yang penting. Blumenfeld mendeskripsikan model pembelajaran berbasis proyek berpusat pada proses relatif berjangka waktu, unit pembelajaran bermakna. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah PJBL. Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran PJBL menurut modul Widiarso E tahun 2016 halaman 184 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk peserta didik, dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Yang kedua, perencanaan proyek. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain, yang pertama membuat timeline atau alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline atau batas waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pilihan. Lalu yang keempat, pengawasan kemajuan proyek.
di mana guru mengawasi peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Lalu yang kelima ada pengujian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Lalu yang keenam, pengevaluasian pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Risa Novitasari yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eva Octavia. Kepada Eva Octavia, saya persilakan. Baik, selanjutnya kelebihan PJL atau Project Based Learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Kelebihan lainnya yaitu meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber, dan menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan PJBL. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Kekurangan lainnya dari PJBL yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan, kemudian peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Selanjutnya ada hambatan PJBL, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kemudian yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Kemudian hambatan lainnya dari PJBL yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi, kemudian ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Eva yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir ada solusi, hambatan, dan kendala Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama ada memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Yang kedua, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga, meminimalisir biaya program Project Based Learning. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari pemaparan materi hari ini adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL mempunyai karakteristik yaitu guru mengajukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik, yang kemudian peserta didik harus mendesain proses dan kerangka kerja untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut. Prinsip model PJBL atau Project Based Learning ini menerapkan bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, karena model pembelajaran ini menggunakan masalah yang memungkinkan dialami
pada kehidupan nyata peserta didik yang sudah ditentukan tema dan topiknya. Kemudian dilakukan eksperimen atau penelitian supaya dapat menghasilkan produk nyata sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Supaya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai sehingga menjadi lebih bermakna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila masih ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa menanyakannya di sesi tanya jawab atau di forum diskusi. Dan bila masih ada kekurangan, baik dalam pemaparan materi atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.